Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 3. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Puji Tuhan. Ada hal yang menarik dalam ayat ini, yaitu dalam ayat 2 dikatakan, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sejak dari pasal 12 kitab Kejadian, Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham. Antara lain perjanjian itu adalah membuat engkau banyak. Melalui keturunanmu segala bangsa di bumi akan diberkati. Janji Tuhan memberikan keturunan bagi Abraham. Tapi sejak dari pasal 12 kita tidak pernah membaca bahwa Tuhan menetapkan suatu waktu tertentu di mana janji itu akan digenapkan. Nanti dalam pasal 18, ya, dalam pasal 18 Tuhan menetapkan waktu janji itu digenapkan. Pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nanti dalam pasal 18 ayat 14 ini Tuhan menetapkan waktu janji itu digenapkan. Alasannya apa? Kita sudah pelajari mulai dari ayat 1 dari pasal 18. Abram melakukan suatu pelayanan yang sempurna bagi Tuhan. Atas dasar pelayanan, pengorbanan Abraham, Tuhan menetapkan waktu digenapkannya janji itu. Ini harus digarisbawahi. Ya, Tuhan memberikan sekian banyak janjinya bagi kita. Dan yang pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti menggenapkan. Waktunya kapan? Mari kita belajar dari Abraham dan Sarah. Mereka memakai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sebab setelah Abraham melakukan satu pelayanan dengan pengorbanan yang sempurna itu, Tuhan katakan tahun depan engkau akan mendapat seorang anak laki-laki. Artinya 1 tahun ke depan. Waktunya sudah tetap. Sudah tetap. Mulai dari pasal 12 sampai pasal 17 Tuhan belum menetapkan waktu kapan janji itu akan digenapkan. Belum. Bahkan dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 Abraham ditegur Tuhan untuk hidup dalam kekudusan. Pasal 18 Tuhan Allah kembali kepada Abraham
Tuhan tidak minta untuk dilayani, tidak. Tapi Abram telah memakai kesempatan, memanfaatkan kehadiran Tuhan untuk melayani Tuhan dengan yang terbaik. Jadi penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita sangat bergantung dari bagaimana sikap kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Karena itu nanti dalam pasal 18 sesudah Abram menyelesaikan suatu pelayanan yang luar biasa bagi Tuhan, Tuhan bilang, Abram, tahun depan, 1 tahun lagi janji itu digenapkan. Baru Tuhan menetapkan waktu. Karena itu kalau kita melayani Tuhan tidak sia-sia, saudara. Tidak akan sia-sia. Sekian banyak janji Tuhan yang hampir tiap hari kita dengar dari firman Tuhan. Lalu berapa banyak yang sudah digenapkan dalam kehidupan kita? Pasal yang ke-21, janji itu digenapkan. Tepat 1 tahun sesuai dengan penetapan dari Tuhan. Ya. Kita baca sekali lagi pasal 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Hal ini sangat menarik, saudara. Sangat menarik. Ternyata tidak ada yang jadi tiba-tiba. Semua ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Ya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah. Ada satu perhatian khusus bagi Sarah. Kenapa? Karena Sarah itu mandul, ya, dan sudah lanjut usia. Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 11, Ibrani 11 ayat 11, dan ayat 12, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bukan cuma mandul, Alkitab bilang sudah mati pucuk. Ya. Sudah sangat mustahil untuk bisa mendapat keturunan. Sangat mustahil. Tapi justru dari kandungan yang dikatakan sudah tidak mungkin, datang satu keturunan yang besar. Anak cucu dengan keturunan bangsa-bangsa yang besar. Saudara, saya ingin ulangi sekali lagi, penetapan waktu atas digenapkannya janji Tuhan dasarnya Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Abram melakukan satu pelayanan yang luar biasa. Ya, pelayanan yang luar biasa. 1 Korintus 15 dengan jelas menegaskan kembali kepada kita seperti apa yang Tuhan lakukan bagi Abram dan Sarah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah ini bisa diterjemahkan dalam bentuk pelayanan dan pengorbananmu tidak sia-sia. Dan itu yang dialami oleh Abraham. Sejak Tuhan memberikan janji itu dalam Kejadian pasal 12, kemudian diulangi lagi dalam pasal 13, pasal 15, Tuhan Allah mengulangi kembali janji itu. Tapi Tuhan belum pernah menetapkan waktunya. Belum pernah. Nanti dalam pasal 18 itu, setelah Abraham melakukan satu pelayanan kepada Tuhan di usia yang sudah lanjut, Abraham masih bisa melakukan satu pelayanan dengan pengorbanan yang saya dapat katakan pengorbanan yang sempurna, dengan yang terbaik, dengan yang terbaik, seperti yang kita sudah pelajari. Yang barangkali di mata manusia itu satu pemborosan, sia-sia. Tapi tadi kita baca, jerih payahmu, segala bentuk pelayanan dan pengorbananmu tidak sia-sia. Katakan amin. Sampai kemudian akhirnya dalam pasal 21 janji itu digenapkan. Tepat 1 tahun seperti yang dikatakan difirmankan Tuhan. Artinya firman Tuhan itu ya dan amin. Karena itu jangan segan melayani Tuhan. Terlalu banyak anak Tuhan dengan segala macam alasan untuk menghindari tanggung jawab pelayanan. Maka dari itu begitu banyak anak Tuhan juga yang tidak alami kegenapan janji Tuhan. Tidak alami, hanya sampai didengar saja. Hanya sampai dengar saja. Pasal 22 kitab Kejadian, setelah Ishak lahir, dia bertumbuh menjadi besar. Kita bisa bayangkan bagaimana Abraham dalam usia lanjut mendapat anak, saudara. Waktu Ishak lahir usia Abraham 100 tahun. 100 tahun. Sarah kurang lebih 90 tahun. Nah, jadi kita bisa bayangkan bagaimana Abraham sangat mengasihi Ishak itu. Sangat mengasihi. Bahkan dalam pasal yang ke-19 sebelum Ishak lahir, kan ada Ismail di sana, anak Abraham dengan Hagar. Tapi begitu Ishak lahir, beberapa tahun kemudian, saudara, demi pertumbuhan fisik dan pertumbuhan rohani daripada Ishak, Hagar dan Ismail disuruh pergi dari rumah Abraham. Disuruh pergi dari rumah.
demi pertumbuhan baik secara fisik maupun pertumbuhan rohani daripada Ishak. Hagar dan Ismail disuruh pergi dari rumah Abraham. Kemudian dalam pasal 22 kitab Kejadian, mari kita baca mulai ayat 1. Kejadian 22. Setelah semuanya itu, artinya setelah Tuhan menggenapkan janjinya, Ishak lahir, kemudian pertumbuhan Ishak diprotek begitu rupa, ya. Setelah semuanya itu, Allah berfirman kepadanya, kepada Abraham, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Waduh, saudara, 100 tahun baru anak ini muncul, ya. Begitu Abraham mulai sangat mengasihi Ishak ini, sehingga diprotek begitu rupa, ya. Kemudian di suatu malam, mungkin Ishak ada tidur di tengah di antara Sarah dengan Abraham. Kedua orang ini sedang tidur nyenyak. Tuhan kasih bangun Abraham. Abraham, bangun dulu. Lu pergi di luar sedikit. Ada apa Tuhan? Tuhan bilang, ambil itu Ishak, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Bawa dia ke Gunung Moria dan persembahkan dia kepada Tuhan sebagai korban bakar. Waduh, ini mimpi buruk secara manusia. Ini mimpi buruk. Abraham diuji oleh Tuhan. Diuji oleh Tuhan. Pasti secara manusia Abraham sedikit shock. Sedikit shock. Apa jawab daripada Abraham? Kita semua tahu cerita ini dalam ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham tidak membantah, jangankan membantah, bertanya pun kepada Tuhan, kenapa harus Ishak? Abraham tidak bertanya sama sekali. Kenapa Abraham tidak buat itu? Saudara, jawabannya Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, kata dicobai ini lebih kepada diuji, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah
yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kenapa Abraham tidak membantah? Ya. Tetapi dengan rela memberikan. Ayat 17 dikatakan karena iman. Jadi artinya orang yang punya iman yang sungguh, ya, orang yang sungguh-sungguh punya iman, saudara, sanggup melakukan apapun bagi Tuhan. Sanggup, rela. Itu namanya orang beriman. Orang yang punya iman. Abraham karena iman rela mempersembahkan anaknya. Dengan satu pemahaman, kalaupun Ishak memang harus dikorbankan menjadi korban bakaran, Abraham percaya Tuhan sanggup membangkitkan. Karena janji Tuhan melalui Ishak, keturunan Abraham akan menjadi banyak. Jadi iman ini didasarkan atas pemahaman firman Tuhan. Karena memang iman itu lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Orang beriman itu sesungguhnya mampu rela melakukan, mengorbankan apapun bagi Tuhan. Itu orang beriman. Dan orang-orang seperti itulah yang disebut keturunan Abraham. Karena Abraham bapa segala orang beriman. Karena itu Abraham merelakan. Orang yang rela berkorban itu tidak ada banyak tanya. Mau untuk apa, yang pasti untuk pelayanan rela. Hanya orang dunia yang ketika memberikan sesuatu dia harus perhitungkan dulu, lalu saya dapat apa, ya. Keuntungan bagi saya itu apa. Itu orang dunia, ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan tidak harus seperti itu. Belajar dari Abraham, ya. Seperti ketika Tuhan bilang persembahkan anakmu kepada Tuhan, tak banyak tanya. Yang penting Tuhan sudah kasih tahu kemana anak itu akan dipersembahkan. Di tanah Moria sana. Siap, jalan. Mungkin Sarah belum bangun pagi-pagi subuh, ini anak sudah diangkat oleh Abraham. Diam-diam. Jangan mama lihat. Bisa jadi hal. Aduh. Kalau Sarah tahu, beta yang kasih lahir bukan lu. Lu sudah pakai tanya segala, ya. Berangkat. Ini satu pelajaran luar biasa bagi kita semua. Sekali lagi saya mau tekankan, orang beriman itu mampu melakukan, mengorbankan apapun bagi Tuhan. Tadi saya sudah mulai dengan
janji Tuhan kepada Abraham itu mulai dari pasal 12, ketika janji itu pertama kali diberikan bahwa Abraham akan memperoleh keturunan dan bangsa-bangsa yang besar. Kemudian janji itu dalam pasal 13 diulangi, pasal 15 diulangi kembali, pasal 17 diulangi kembali. Tapi di sana tidak pernah Tuhan menyebutkan waktu, ya, ketetapan waktu di mana janji itu akan digenapkan. Nanti setelah peristiwa pelayanan Abraham dalam pasal 18, kemudian setelah Abraham selesai melakukan pelayanan pengorbanan bagi Tuhan, ayat 14 dalam pasal 18 Tuhan bilang, Abraham, tahun depan waktu seperti ini, tepat 1 tahun ke depan, saya kembali, engkau sudah menggendong seorang anak laki-laki. Baru Tuhan tetapkan waktu, dan kemudian itu digenapkan dalam pasal 21. Kita sudah banyak mendengar janji Tuhan, kita percaya, tapi kita enggan melayani Tuhan. Kita sangat perhitungan dengan melayani Tuhan. Sekedar mengulangi kembali ingatan kita, saudara, bagaimana Abraham melakukan pelayanan bagi Tuhan dengan segala bentuk pengorbanan itu. Secara manusia, di mata manusia itu pemborosan. Untuk melayani 3 orang saja, Sarah disuruh buat roti dari 36 liter tepung yang terbaik, ya. Waduh, mau makan berapa banyak? 1 ekor lembu yang terbaik, dagingnya dimasak untuk melayani itu. Secara logika ya itu satu pemborosan sebenarnya. Tapi apapun yang kita buat bagi Tuhan, tidak ada kata pemborosan. Tidak ada. Kalau kita harus perhitungkan dan membandingkan apa yang Tuhan buat bagi kita, napas hidup kita saja, saudara, waduh, tidak bisa kita bayar. Dengan peristiwa COVID ini di beberapa negara, khususnya di India yang mungkin kita semua sempat dengar peristiwa di sana, orang mau bayar berapapun 1 tabung oksigen, ya. Bahkan mereka harus cari tabung oksigen ini dari kota di mana mereka diam, orang sakit diam, ratusan kilometer. Yang penting dapat 1 tabung oksigen saja, demi kelangsungan hidup seorang pasien. Tuhan tidak pernah tuntut, minta ganti rugi, ya. Nafas yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari ada. Bukankah keterlaluan kalau kita harus hitung-hitungan, ya? Sebab itu saya katakan tadi, tidak ada kata pemborosan. Selama itu untuk pelayanan bagi Tuhan, tidak ada kata pemborosan. Tidak ada. Karena semua pasti bermanfaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita akhiri sampai di sana. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu,
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk